Harga pangan akan naik tahun 2023. Perihal pangan memang bukanlah ihwal yang habis pembahasan. Sebagai kebutuhan primer masyarakat, logistik memang merupakan hal yang perlu dikaji terus-menerus dan dipertahankan stabilitasnya. Sebab, jika bagian logistik meningkat, maka setiap bagian masyarakat pasti akan mengajukan keluhan yang akan berdampak pada chaos. Tentu hal ini bukan merupakan hal yang bisa dibanggakan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Tak hanya itu, kenaikan harga pangan juga membuat akses masyarakat terhadap pasokan pangan menjadi terbatas. Jika hal tersebut terjadi, maka akses terhadap pemenuhan hak pangan dan gizi masyarakat menjadi terganggu. Terlebih, inflasi juga bisa meningkat ketika harga-harga pangan meningkat. Sebab, pangan merupakan salah satu komoditas yang menyumbang inflasi. Maka dari itu, pemerintah selalu berusaha membuat regulasi-regulasi untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sebagaimana yang tercantum pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas untuk mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan makanan pokok dan strategis di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta tingkat harga wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan, perlu dipertimbangkan aspek fundamentalnya, yakni bahan pangan pokok. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, apakah harga pangan akan naik di tahun 2023 ini? Apa saja penyebab meningkatnya harga pangan? Mari kita simpulkan berbagai faktor di bawah ini, sehingga bisa kita simpulkan apakah harga pangan akan naik di tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Pertama yang perlu dibahas adalah penyebab biaya logistik nasional masih tinggi. Menurut Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia, SCI, ada 5 penyebab utama tingginya biaya logistik nasional. Faktor pertama adalah perkara keseimbangan volume muatan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa telah menjadi penyebab inefisiensi transportasi laut Indonesia. Sebab, muaran balik dari wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, terutama di kawasan timur Indonesia, menjadi sangat kekurangan. Solusi jangka pendek untuk masalah tersebut adalah pengembangan potensi komoditas unggulan, pembangunan industri dan ekonomi di masing-masing wilayah. Sementara solusi jangka panjangnya yakni perencanaan dan implementasi secara sistemik dan sistematis yang melibatkan pihak-pihak terkait. Faktor kedua adalah aksesibilitas atau konektivitas antar wilayah yang belum terbangun secara merata. Tentu aksesibilitas ini merupakan hal penting bagi distribusi atau penyebaran bahan makanan secara merata. Sebab, jika konektivitas tidak dibangun dengan baik, maka penyebaran tidak akan bisa dijalankan dengan optimal. Maka dari itu, perlu ada pembangunan infrastruktur agar suplai logistik bisa terus dilakukan. Tentu hal ini merupakan catatan penting. Sebab, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan logistik saja, namun juga termasuk pembangunan nasional. Faktor ketiga adalah keberadaan sistem logistik nasional yang tidak efektif. Regulasi yang mengatur sektor logistik di Indonesia harus diperkuat implementasinya. Sistem logistik nasional haruslah menerapkan Perpres 26/2016 secara optimal. Imbas dari sistem logistik nasional yang sudah tidak efektif lagi ini, perlu adanya undang-undang baru. Sebab, implementasi Sisloknas ini bisa saja tidak optimal karena regulasinya berbentuk Perpres. Jika Sisloknas baru ini berbentuk peraturan pemerintah, maka implementasinya bisa jadi lebih kuat. Faktor yang keempat adalah kelembagaan logistik. Sampai saat ini, belum ada lembaga logistik tunggal yang mengintegrasikan kinerja kementerian atau lembaga terkait, baik pusat maupun daerah. Padahal, lembaga hadir untuk mengoptimalkan kinerja pihak terkait agar distribusi logistik bisa optimal.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk menciptakan kelembagaan logistik yang mumpuni. Sehingga, ihwal sistem dan distribusi bisa didistribusikan dengan baik. Faktor selanjutnya adalah pengendalian terhadap ketersediaan bahan pangan pokok di Indonesia. Seharusnya, bahan pangan pokok harus tersedia dalam jumlah yang memadai. Tak hanya itu, bahan pangan pokok juga harus memiliki mutu dan tingkat harga yang wajar. Sehingga, pangan akan terjangkau oleh masyarakat. Padahal, kenyataannya bahan pangan pokok di Indonesia ini tidak dalam jumlah yang memadai. Harga beras sering mengalami fluktuasi. Faktor kelima adalah kenaikan harga BBM. Bukan merupakan hal asing lagi apabila kenaikan BBM menyebabkan banyak kekacauan. Di antaranya, karena kenaikan BBM bisa berpengaruh buruk secara langsung pada harga pangan. Sebab, setiap aktivitas, distribusi, konsumsi dan lain sebagainya, pasti membutuhkan BBM. Jika BBM naik, maka secara otomatis harga pangan, sayuran, bahan pokok mengalami kenaikan. Nah, berkaca dari ihwal yang belum terpecahkan ini, harga pangan di tahun 2023 bisa saja mengalami lonjakan. Maka dari itu, kalian harus selalu mempersiapkan diri kalian, sehingga kalian tidak akan mengalami kesulitan di tengah naiknya harga pangan di tahun 2023 ini. Kalian juga bisa mencari banyak alternatif untuk menghadapi fluktuasi harga pangan. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang peluang bisnis pada tahun 2023. Persiapkanlah diri kalian dan jangan menjadikan video ini satu-satunya tolok ukur kalian mendapatkan pengetahuan. Teruslah berpikir positif untuk menghadapi setiap keadaan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.